Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, NPM 234110227. Today I will explain about the material formulation of national trade policy. First, pengertian kebijakan perdagangan nasional. Kebijakan perdagangan nasional adalah serangkaian aturan, strategi, dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan suatu negara, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan arus barang dan jasa yang masuk dan keluar dari suatu negara agar sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional. Dalam prakteknya, kebijakan perdagangan tidak hanya berkaitan dengan ekspor dan impor, tetapi juga mencakup perlindungan industri dalam negeri, peningkatan daya saing produk nasional, serta stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan perdagangan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara. Next, tujuan kebijakan perdagangan nasional. Perumusan kebijakan perdagangan nasional dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan strategis. Salah satunya tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri yang tidak sehat. Pemerintah seringkali memberikan perlindungan agar industri lokal dapat berkembang dan tidak kalah bersaing. Selain itu, kebijakan perdagangan juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor. Dengan meningkatkan ekspor, negara dapat memperoleh devisa yang digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Tujuan lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan nilai tukar mata uang. Kebijakan perdagangan juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, ada proses perumusan kebijakan perdagangan. Perumusan kebijakan perdagangan nasional bukanlah proses yang sederhana, melainkan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap awal adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam sektor perdagangan, seperti defisit neraca perdagangan, rendahnya daya saing produk lokal, atau tingginya impor barang tertentu. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Pemerintah kemudian mengumpulkan data terkait kondisi ekonomi, perdagangan, dan industri. Data ini juga digunakan untuk menganalisis dampak dari berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diambil. Ketiga, ada perumusan alternatif kebijakan. Berdasarkan analisis, pemerintah menyusun beberapa pilihan kebijakan yang dapat diterapkan, seperti menaikkan tarif impor, memberikan subsidi, atau membuka pasar baru. Selanjutnya, yang keempat, pengambilan keputusan. Dari berbagai alternatif yang ada, pemerintah memiliki kebijakan yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Selanjutnya yang kelima ada implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diterapkan melalui regulasi, peraturan, atau program pemerintah. Dan keenam ada evaluasi dan pengawasan. Setelah diterapkan, kebijakan perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas dan apakah perlu dilakukan perbaikan. Dan next ada instrumen kebijakan perdagangan. Dalam menjalankan kebijakan perdagangan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen, antara lainnya yaitu yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang digunakan pada barang impor. Tujuannya untuk melindungi produk atau produk dalam negeri agar lebih kompetitif dibandingkan produk asing. Yang kedua ada kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam negara dalam periode tertentu. Ketiga ada subsidi.
Subsidi diberikan kepada produsen dalam negeri untuk menekan biaya produksi sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif. Keempat, ada hambatan non-tarif. Hambatan ini meliputi regulasi standar kualitas, prosedur administrasi, dan perizinan yang dapat membatasi masuknya barang impor. Dan kelima, ada kebijakan ekspor. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi eksportir seperti kemudahan perizinan atau membantu promosi di pasar internasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan perdagangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu kondisi ekonomi, tingkatnya produksi, kepentingan industri lokal, serta tekanan dari kelompok kepentingan seperti pengusaha atau pekerja. Sementara itu, dari luar negeri, faktor yang berpengaruh meliputi kondisi ekonomi global, perjanjian perdagangan internasional, serta hubungan diplomatik antar negara. Dalam era globalisasi, kebijakan perdagangan suatu negara tidak bisa dibuat secara sepihak tanpa pertimbangan dampaknya terhadap negara lain. Next, ada peran pemerintah dalam kebijakan perdagangan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan dan mengatur kebijakan perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan aturan sekaligus sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha dalam mengembangkan pasar. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Misalnya, dalam anggota organisasi perdagangan global, negara harus mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada tantangan dalam perumusan kebijakan perdagangan. Dalam praktiknya, perumusan kebijakan perdagangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangan utamanya adalah globalisasi, yang membuat persaingan semakin ketat dan batas antar negara semakin terbuka. Selain itu, terdapat tekanan dan organisasi internasional dan negara mitra untuk membuka pasar lebih luas. Tantangan lainnya adalah konflik kepentingan, di mana kebijakan ini menggunakan satu sektor bisa merugikan sektor lain. Misalnya, kebijakan impor murah dapat menguntungkan konsumen, tetapi merugikan produsen lokal. Selain itu, perusahaan kondisi ekonomi global yang cepat juga menuntut pemerintah untuk lebih responsif dan adaptif dalam perumusan kebijakan. Next, ada dampak kebijakan perdagangan nasional. Kebijakan perdagangan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian. Jika dirumuskan dengan baik, kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas pasar ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak tepat, kebijakan perdagangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keterbukaan terhadap perdagangan global. And the last conclusion yaitu perumusan kebijakan perdagangan nasional merupakan proses penting yang menentukan arah perekonomian satu negara. Kebijakan ini harus dirancang secara matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.
Dengan kebijakan yang tepat, perdagangan dapat menjadi motor pergerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Okay, that's all the explanation for me. Thank you for watching and the next video. Bye!